Puan Maharani sibuk cari takjil, saat Tom Haye dan Oratmangun gagal dinaturalisasi. Langkah PSSI selanjutnya setelah dokumen ditandatangani Ketua DPR RI. Exco PSSI sebut Tom Haye dan Ragnar Oratmangun dipersiapkan lawan Vietnam di Hanoi. 3 pemain naturalisasi dicoret Shin Tae-yong jelang lawan Vietnam. Posisi Jay Idze saat gabung Timnas Indonesia. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Puan Maharani sibuk cari takjil saat Tom Haye dan Oratmangun gagal dinaturalisasi. Ketua DPR RI Puan Maharani sedang dibicarakan di media sosial karena 2 pemain keturunan Belanda Indonesia, Tom Jan Haye dan Ragnar Oratmangun gagal dinaturalisasi karena belum ditandatangani dokumennya oleh Puan Maharani. Meskipun kedua pemain sudah tiba di Jakarta sejak Senin lalu, namun proses pengambilan sumpah mereka tertunda karena masalah ini. Ketika kegagalan dinaturalisasinya 2 pemain tersebut, Puan Maharani malah memposting hal lain di media sosial yang membuat warganet geram. Dia mencari rekomendasi makanan takjil untuk berbuka puasa. Sementara warganet menyalahkannya atas kegagalan proses naturalisasi pemain timnas yang akan berlaga melawan Vietnam pada 21 Maret mendatang. Warganet mengecam Puan karena dianggap menghambat upaya Tom Haye dan Oratmangun, sambil menyoroti pentingnya tanda tangan untuk proses naturalisasi tersebut. Beberapa menyuarakan kekhawatiran atas perasaan dan komitmen kedua pemain tersebut, serta mendorong Puan untuk mempercepat proses ini, mengingat bulan Ramadan yang sedang berlangsung. Langkah PSSI selanjutnya setelah dokumen ditandatangani Ketua DPR RI. PSSI mengapresiasi Ketua DPR RI, Puan Maharani, atas penandatanganan dokumen naturalisasi bagi 3 pemain keturunan Indonesia, Ragnar Oratmangun, Tom Haye, dan Martin Paes. Penandatanganan tersebut dilakukan oleh Puan Maharani pada Rabu, 13 Maret 2024. Sebelumnya, permohonan pindah kewarganegaraan ketiga pemain tersebut telah disetujui oleh Komisi 10 dan Komisi 3 DPR RI pada Kamis, 7 Maret 2024. Proses ini membutuhkan tanda tangan Puan Maharani. Sambil menunggu proses tersebut, PSSI membawa ketiga pemain tersebut ke Indonesia pada Minggu, 10 Maret 2024. Namun, Martin Paes tidak dapat hadir dan alasannya belum diketahui. Ketika tiba di Indonesia pada Senin, 11 Maret malam, hanya Nathan Choeaon yang langsung menjalani proses pengambilan sumpah menjadi warga negara Indonesia di kantor imigrasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, karena dokumennya sudah lengkap. Namun, Tom Haye dan Ragnar Oratmangun tidak dapat menjalani proses serupa karena dokumennya belum ditandatangani oleh Puan Maharani. Dengan waktu yang sempit, mereka kabarnya kembali ke Belanda. Puan Maharani kemudian menandatangani dokumen tersebut, namun alasan penandatanganannya baru terjadi belum diketahui. Setelah penandatanganan, dokumen dikembalikan ke Sekretaris Negara untuk penerbitan keputusan Presiden, Kepres, yang membutuhkan waktu. Akibatnya, Tom Haye dan Ragnar Oratmangun tidak dapat mengambil sumpah sesuai rencana, sehingga mereka tidak bisa bermain untuk Timnas Indonesia melawan Vietnam pada 21 dan 26 Maret 2024. Meski demikian, PSSI mengucapkan terima kasih kepada Puan Maharani atas kerja sama dalam proses ini. Mereka masih menunggu surat Kepres untuk melanjutkan proses naturalisasi pemain. Exco PSSI sebut Tom Haye dan Ragnar Oratmangun dipersiapkan lawan Vietnam di Hanoi. Arya Sinulinga, anggota Komite Eksekutif PSSI, mengungkapkan bahwa mereka sedang menyiapkan administrasi bagi Tom Haye dan Ragnar Oratmangun agar dapat bermain untuk Timnas Indonesia. Mereka direncanakan akan tampil melawan Timnas Vietnam pada 26 Maret 2024. Haye dan Ragnar telah dimasukkan dalam daftar 28 pemain yang akan memperkuat Timnas Indonesia dalam pertandingan melawan Vietnam pada 21 dan 26 Maret 2024. Keduanya bahkan sudah berada di Jakarta bersama Nathan Choeaon, yang juga dipanggil untuk menjadi bagian dari skuad Garuda.
Namun, Haye dan Ragnar belum mengambil sumpah menjadi warga negara Indonesia. Sementara Nathan adalah satu-satunya pemain yang telah melakukannya pada Senin, 11 Maret 2024 malam. Arya memberikan update terbaru mengenai proses naturalisasi Haye dan Ragnar. Ia menjelaskan bahwa dokumen untuk kedua pemain tersebut sudah ditandatangani pada Rabu, 13 Maret 2024. Lebih lanjut, Arya menyatakan bahwa kedatangan Haye dan Ragnar ke Indonesia bertujuan untuk menyelesaikan administrasi terkait proses naturalisasi. Mereka dipersiapkan untuk menghadapi Vietnam pada 26 Maret 2024 di Stadion Maidin, Hanang. 3 pemain naturalisasi dicoret Shin Tae-yong jelang lawan Vietnam. Shin Tae-yong memanggil 28 pemain untuk laga melawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Menurut regulasi, Shin Tae-yong hanya dapat mendaftarkan 23 pemain untuk 2 pertandingan melawan Vietnam. Oleh karena itu, Shin Tae-yong harus memotong 5 pemain sebelum pertarungan sengit melawan skuad Golden Stars Warriors. Berdasarkan daftar pemain dan situasi saat ini, situs web Okezone memprediksi ada 3 pemain naturalisasi yang akan dicoret. Pertama, Mark Klok, mengalami cedera bersama Persib Bandung. Dokter tim Persib Bandung, Muhammad Rafi Ghani, menyatakan bahwa Mark Klok sering merasakan sakit pada kakinya setiap kali latihan intens atau bermain. Kedua, Ragnar Oratmangoen, batal mengambil sumpah warga negara Indonesia minggu ini. Kabarnya, dia telah kembali ke Belanda pada Selasa, 12 Maret 2024 malam waktu Indonesia Barat. Oleh karena itu, Ragnar Oratmangoen hampir pasti tidak akan didaftarkan, karena batas akhir pendaftaran pemain untuk pertandingan Timnas Indonesia versus Timnas Vietnam adalah Rabu, 13 Maret 2024. Dan yang terakhir, Tom Haye, mengalami kasus yang serupa dengan Ragnar Oratmangoen. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah, kapan keduanya akan mengambil sumpah WNI? Diperkirakan, keduanya akan mengambil sumpah minggu depan atau bertepatan dengan FIFA Matchday Maret 2024. Aksi Ragnar Oratmangoen dan Tom Haye bersama Timnas Indonesia diperkirakan akan tersaji pada Juni 2024. Posisi Jay Itzes saat gabung Timnas Indonesia. Jay Itzes, pemain berdarah Belanda yang baru bergabung dengan Timnas Indonesia, memiliki kemampuan untuk mengisi 3 posisi sekaligus, yang akan sangat berguna bagi skuad Garuda. Itzes merupakan salah satu pemain baru yang dipanggil oleh Shin Tae-yong melalui PSSI untuk memperkuat Timnas Indonesia dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Timnas Vietnam pada 21 dan 26 Maret 2024. Bagi Itzes, ini akan menjadi debut pertamanya bersama Timnas Indonesia, dan dia tidak sabar untuk bergabung dengan timnya dan menjalani pertandingan tersebut. Kehadiran Itzes di skuad Timnas Indonesia menimbulkan pertanyaan mengenai posisi yang akan dia mainkan. Sebagai pemain serbabisa, Itzes dapat bermain di beberapa posisi. Shin juga dikenal suka mengubah posisi pemain. Dengan mempertimbangkan pengalaman dan keterampilannya, ada 3 posisi yang mungkin akan dimainkan oleh Itzes, sebagai bek tengah, bek sayap, dan gelandang. Namun, posisi bek tengah kemungkinan akan menjadi yang paling cocok, mengingat posisi lainnya sudah diisi oleh pemain yang kompeten. Posisi gelandang sudah diisi oleh pemain seperti Ivar Jenner dan Justin Hubner, dan jika Tom Haye telah bergabung, posisi itu akan semakin terpenuhi. Sementara itu, posisi bek sayap sudah diduduki oleh pemain-pemain seperti Pratama Arhan, Shane Patinama, dan Nathan Choeaon, sedangkan di bek kanan, ada Asnawi Mangkualam, Sandy Walsh, dan Yakob Sayuri. Melihat performa Indonesia di Piala Asia 2023, bek tengah menjadi area yang perlu diperkuat. Dengan kehadiran Jay Itzes, diharapkan kelemahan tersebut dapat teratasi. Namun, keputusan mengenai posisi bermain akhirnya ada di tangan Shin.